Ya ngukurnya gampang gitu. Kalian punya visi hidup yang sama apa enggak? Visi ini anggapannya kan kayak tujuan kan gitu. Ya. Ya itu dulu cocokin gitu. Nah masalahnya mungkin ini kenapa masih banyak timbul pertanyaan kayak gitu? Karena mungkin dia juga nggak tahu tujuan hidupnya. Iya. Yang nanya nggak tahu tujuan hidupnya, yang ditanya juga nggak tahu tujuan hidupnya gitu. Iya. That's why itu dulu yang di set. Sebelum sama kamu, kan aku sempat dilamar. Terus waktu itu aku inget banget sulit untuk aku menyatakan yes or no. Yang aku realize adalah aku ngerasa kita hidupnya tidak satu visi. Sesimpel abis nikah, abis itu plannya mau ngapain gitu. Nah di saat itu tuh aku ngerasa kayak planku tidak terakomodir dalam relationship kita berdua. Dan kalau dipaksain juga nggak bakal berfungsi relationshipnya. Aku nggak bakal happy juga pasti. Karena aku hanya melakukan relationship based on keinginan atau tujuan dia. Kembali lagi bersama Yasser dan Anes di Yas a Moment. Hari ini kita lagi di Kuala Lumpur, sebenarnya in the middle of our holiday. Setelah mungkin 2 bulan terakhir cukup hustling. Nah terus ke-trigger nih, kayak beberapa teman-teman tuh yang masih pada bingung kayak relationship, how to handle relationship well gitu kan. Dari pre-relationship, saat relationship, sampai nanti akhirnya mungkin komitmen gitu kan ya. Kalau kata kita sendiri, compatibility, chemistry, komitmen kayak gitu-gitu. Tapi kan oke, itu panduannya, tapi gimana sih cara ngejalaninnya? Banyak orang mungkin agak sulit untuk nge-translate ini ke hal yang lebih praktikal yang mungkin relate mereka sehari-hari gitu. Aku sih mulai dari mikirnya kayak gini, anggap relationship itu kayak lo mau traveling. Iya kan? Jadi kita ini dulu ya, kita share dulu beberapa konsep. Jadi aku pernah ada tuh yang komen di YouTube apa Instagram atau TikTok kita lagi ngebahas tentang berantem itu sebenarnya kesempatan untuk mencocokkan diri apa segala macam gitu kan, terus ajak traveling segala macam. Nah pas kita ngomongin traveling mungkin nggak terlalu dalam seperti kita nanti di podcast ini, tapi ada yang komen kayak gini, jika kamu mau mengetahui karakter seseorang, ajaklah dia bersafar. Itu kayak dari hadis or apa gitu, mungkin nanti aku cek dan aku sematkan di bawah. Itu kayaknya hadis Nabi atau kayak gimana ya. Jadi relate gitu dari zaman Nabi dulu gitu kan, kalau lo mau tahu karakter seseorang, ajak dia jalan-jalan, ajak dia traveling gitu. Dan memang sih gitu, bahasa tongkrongan pun gitu kan, kalau mau tahu teman yang sebenarnya, let's say gitu kan, teman, pacaran, apapun itu kan sebenarnya relationship juga gitu. Ya ajak dia traveling biar keluar karakter aslinya dan tahu antara kalian tuh cocok apa enggak, kayak gitu sih. Jadi let's say kita beranalogi perihal relationship ini, kita analogikan sebagai traveling, gitu kan. Dari kamu ada kata pengantar dulu gak sebelum kita in depth ngomongin ini? Sebenarnya kalau dari aku mungkin nambahin aja, cukup aligned dengan analogi yang sering aku pakai kalau misalnya di karir ataupun di coaching. Jadi kenapa traveling itu adalah salah satu analogi yang bagus, karena biasanya kalau kita mau traveling kan berarti kita semacam nge-planning into the future gitu. Iya. Jadi sebuah perjalanan kan? Iya, sebuah perjalanan. Jadi kayak mengingatkan kita kembali bahwa di hidup kita ini selain di traveling ada loh perjalanan lain, yaitu perjalanan karir, perjalanan relationship gitu. Makanya mungkin akan lebih mudah untuk nge-relate pakai traveling. Contohnya kalau di karir tuh gini, kalau misalnya kita mau traveling, pasti kita harus nentuin dulu kita mau ke mana, gitu kan. Kita nentuin kota apa, kita mau ke gunung, apa ke pantai, yang mana gitu kan. Supaya jelas kita mau bawa apa, kita mau naik kendaraan apa, kita mau bawa uang berapa, kita mau pakai baju apa aja, dan segala macam. Jadi akhirnya tetek bengeknya yang lain tuh ngikutin dari objektif, dari objektif ataupun goal tujuan. Nah sama halnya gitu. Jadi analogi traveling ini sebenarnya proses yang sama,
bisa kita pakai kalau di coaching, baik ke karir maupun ke relationship. Oke. Paling gampangnya gini deh. Gimana kita tahu dia meant to be kayak the love of our life, our soulmate gitu kan. Gimana dia, ya ngukurnya gampang gitu. Kalian punya visi hidup yang sama apa enggak? Visi ini anggapannya kan kayak tujuan kan gitu. Ya itu dulu cocokin gitu. Nah masalahnya mungkin ini kenapa masih banyak timbul pertanyaan kayak gitu? Karena mungkin dia juga nggak tahu tujuan hidupnya. Iya. Yang nanya nggak tahu tujuan hidupnya, yang ditanya juga nggak tahu tujuan hidupnya gitu. Iya. That's why itu dulu yang di set gitu. Lu makanya kalau nikah kamu, sorry to say, kalau nikah kemudaan gitu, kadang-kadang kan tujuannya belum jelas gitu kan, tapi udah mau nikah aja segala macam, akhirnya banyak turbulence di jalan gitu. Tapi kalau misalnya kita udah matang dulu, mungkin nggak mungkin aja umur 22 udah matang, let's say gitu kan. Tapi ada juga yang matangnya umur 30 gitu. Apa sih yang nandain orang matang apa enggak gitu. Ya let's say ini salah satu indikasinya aja deh. Ya dia punya tujuan hidup gitu. Punya tujuan hidup means ini harus balance juga. Punya tujuan hidup bukan berarti buru-buru mau ke sana, enggak juga. Tapi at least punya gue punya meaning, gue punya purpose. Gue mau ke situ. Ngejalaninnya mah enjoy aja gitu. Nggak harus kayak gue mau buru-buru kan segala macam. Yang ada nanti anxiety dan akhirnya nggak berfungsi dengan baik dan nggak proper lah perjalanannya, nggak enjoy gitu. Tapi indikasi yang gampang gitu kan kalau mau nentuin ini bakal jadi partner hidup yang cocok sama gue apa enggak, ya itu pertama, lu mau kemana? Lu mau kemana, gue mau kemana. Kalau yang satu mau ke Bali, yang satu mau ke Kuala Lumpur, ya gimana, nggak bakal bisa kalian jalan bareng gitu menjadi life partner. Contoh hidup. Contoh hidup maksudnya gimana? Contoh dari kehidupan nyata kita sendiri, kita berdua. Atau dari aku dulu deh, aku dulu ya. Sebelum sama kamu, kan aku sempat dilamar, ya kan? Aku sempat dilamar, bukan yang kayak fairy tale cincin propose gitu yang duduk setengah itu enggak, it's not me lah gitu. Tapi kayak aku diajakin nikah simply. Terus waktu itu aku inget banget sulit untuk aku menyatakan yes or no. Karena apa? Aku bahkan nggak bisa say no. Aku bahkan nggak bisa say yes gitu. Di situ akan kamu ada kayak krisis gitu ya? Iya, di situ aku realize, wow, how can I not able to answer yes or no. Di situ aku bener-bener kayak gue nggak tahu gue harus jawab apa, gue nggak tahu gue harus jawab yes, gue nggak tahu harus jawab no. Di saat orang-orang lain sekitar aku kalau diajakin nikah mereka mau jawab yes gitu, I didn't know. Sampai akhirnya setelah berproses beberapa bulan kemudian dan lewat, akhirnya aku melepaskan orang itu. Waktu itu yang aku realize adalah aku ngerasa kita hidupnya tidak satu visi, tidak satu tujuan. Yang satu nikah langsung punya anak. Betul. Sedangkan kamu tujuannya nikah mau sekolah dulu, S2, mau berkembang baik dulu sebelum berkembang biak, anggapannya gitu ya. Jadi kayak ada checkpoint kan, ada ibarat kata kita kan pasti hidup punya long term sama short term. Let's say long termnya adalah kita tuh mau pensiun di mana sih gitu ya. Ini kalau long term gitu. Tapi nggak usah lah sejauh itu. Sesimpel abis nikah, abis itu plannya mau ngapain gitu. Nah di saat itu tuh aku ngerasa kayak planku tidak terakomodir dalam relationship kita berdua. Bukan artinya gini, dia lebih punya pilihannya dia sendiri dan I cannot provide that as simple as that gitu. Dan kalau dipaksain juga nggak bakal berfungsi relationship-nya. Aku nggak bakal happy juga pasti, karena aku hanya melakukan relationship based on keinginan atau tujuan dia. Kalau aku orangnya tipe yang manut-manut aja dan emang nggak punya tujuan, lebih pengen ngikutin tujuan orang, ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya I know I still have something that I want. Aku masih pengen kuliah dan lain-lain. Jadi akhirnya waktu itu aku lepaskan. Itu kalau aku. Nah sekarang kalau dari kamu, misalnya kayak how can you know bahwa kita satu visi? Oke. Kita berdua. Kalau pengalaman kita berdua agak magical sih, tapi nggak tahu ya ini bisa relate apa enggak gitu. Di saat aku ketemu kamu, aku tuh langsung punya visi gitu loh, langsung kayak wah ini FYI, dia itu kita baru kenal 7-10 hari, aku langsung bilang kayak
lu bakal gue nikahin, nggak tahu kapan, setahun lagi, 2 tahun, 3 tahun lagi, aku langsung bilang ke kamu kan, lu bakal gue nikahin. I don't know why kalau itu ya, maksudnya tapi at least gini, ini kan tadi kan konsep kayak nyari visi gitu kan, tapi yang aku lihat itu mungkin metodenya nggak kayak gitu, metodenya adalah gini, ini orang diajakin jalan bareng itu seru gak, mau kemanapun. Nah ada metode lain nih gitu, mungkin kita berdua kayak, karena aku ngeliat kamu sama aku kayak, wah ini ngobrolnya nyambung banget gitu. Jadi kayak gue mau kemana, mau ke Bali, mau ke Los Angeles, mau ke Turki segala macam, kayaknya gue enjoy aja. Nanti palingan di-adjust di tengah jalan aja, kompromi kita berdua mau gimana, kayak gitu-gitu. Karena aku ngeliat dari segi, oh gue sama dia bisa berproses bareng. Oke, jadi itu mungkin poin kedua tuh. Poin kedua, benar. Poin pertama adalah visinya satu, yang kedua adalah kita bisa berproses bareng gitu. Karena akan pisah di tengah jalan atau tunggu-tungguan atau tinggal-tinggalan kalau misalnya level of grow-nya itu beda jauh. Mungkin beda dikit nggak apa-apa, bisa lah gitu. Kayak misalnya kayak ayo kita yoga, pas kan dulu kamu nggak yoga banget kan, aku yoga banget ceritanya sih, aku yoga banget. Terus akhirnya dalam diri gue aku racunin, akhirnya kamu bisa gitu kan sekarang yoga, dan kamu merasakan juga manfaatnya gitu. Karena aku bisa tahu kayak, ya walaupun sulit juga waktu itu ngeracunin kamu, tapi aku tahu aku bisa gitu. Bertahun-tahun. Jawabannya ada di diri kalian sebenarnya, bisa ngelihat kayak ini orang punya. Kalau visi mungkin bisa lihat dari luar sih, kayak ya udah ngobrol kayak lu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan gimana? Sevisi gak kita gitu. Aku punya jawaban untuk kita berdua. Visi kita berdua jadi satu itu saat pas, kalau aku ya, kayak pas kita realize kapan kita mau punya anak. Dan hidup seperti apa yang kita inginkan saat kita pengen punya anak. Oh, oke. Nah, di situ, di momen itu yang ngebuat aku ngerasa bahwa kita satu visi, at least adalah kita tahu bahwa kalau kita mau punya anak, kita kayaknya udah nggak bisa lagi kerja jadi karyawan. Karena kalau kita kerja jadi karyawan, artinya kita nggak punya waktu yang cukup fleksibel mengatur antara kapan pekerjaan, kapan family, kapan relationship. Tapi makanya kita sekarang berbisnis dan mengambil rute lain gitu kan gitu. Jadi aku tahu bahwa end goal kita tuh sama. Saat kita mau membesarkan anak, kita pengen punya waktu yang lebih fleksibel untuk memberikan perhatian dan waktu ke anak kita. Karena itu adalah sesuatu hal yang kita nggak dapetin dulu. Jadi kayaknya kita berangkat dari luka yang sama. Kita punya sebuah keinginan dan tujuan yang sama, which is visi yang sama. Akhirnya ya udah kita berproses bareng. Jadi yang pertama di situ aku realize bahwa visi kita tuh baru sama adalah saat kita bagaimana kita pengen raising our kids. Itu kalau aku di visiku. Ya anggapannya balik lagi ya, kalau kita tarik lagi ke analogi gitu, kayak ya udah nih tujuannya gimana, terus menuju ke tujuan itu lu mau naik apa gitu kan, naik pesawat, naik kereta apa segala macam gitu kan. Mau yang naik jet pribadi ya, biar lebih cepat gitu. Ya satu, lo capable apa enggak untuk pakai fasilitas kayak gitu. Anggapannya resource-nya entah itu uang, emosional, status atau apapun itu. Apakah mau backpacker, anggapannya kan, backpacker is slow but sure, enjoy the journey apa segala macam. Jadi kayak itu lebih ke lifestyle sih, proses dan lifestyle yang kalian pilih berdua gitu. Kalau dari segi lifestyle aja nggak cocok ya udah susah sih. Gitu. Oke. Aku pengen nge-counter sih, lebih tepatnya pengen minta kamu klarifikasi lebih dalam, karena kalau sekedar bilang nih orang seru nggak diajak hidup bareng, kata seru itu seakan-akan kayak enak-enaknya doang, manis-manisnya doang gitu kan, tapi apa yang kita jalanin kan nggak seperti itu. Jadi tolong kamu elaborate lagi kayak yang kamu sebut sebagai seru tadi gitu kan, kayak berproses barengnya tuh kayak gimana sih, bukan cuma yang baik-baik doang, tapi selama ini kayak challenge apa atau yang kayak kesulitan-kesulitan apa yang memang kita pilih dan mindset-mindset yang kita punya gitu. Kalau lu masih ngerasa seru adalah yang enjoy doang, yang happy doang, main lu kurang jauh. Beneran. Seru means lu enjoy susah dan senangnya. Gitu. Kayak misalnya
let's say waktu zaman sekolah ada jurit malam gitu kan, latihan dasar kepemimpinan LDK gitu kan, atau apa waktu di pelonco sama senior MOS gitu kan. Emang itu enak gitu kan, nggak enak juga gitu, tapi seru. Gitu. Artinya solid nih angkatan gue atau teman-teman gue, walaupun kayak misalnya lagi touring bareng-bareng naik motor terus motornya mogok segala macam, akhirnya jadi cerita, kan seru juga. Bukan berarti enak-enak aja, nyaman-nyaman aja duduk di jet pribadi apa segala macam, nggak kayak gitu. Jadi seru. Kalau lo masih mikir seru adalah enak-enak aja, main lo kurang jauh, lo kurang explore life. Jadi kalau aku bisa bahasain dengan bahasa lain, nih bahasa yang lebih psikologi atau personal development adalah even bagaimana kita melihat sebuah challenges, kita punya growth mindset atau enggak, itu juga adalah salah satu indikator yang bakal menjadi poin kecocokan nggak nih satu sama lain, gitu kan? Karena kalau misalnya kayak tadi seru kamu adalah artinya even melihat sebuah challenge atau kesulitan itu sebagai sesuatu hal yang ya udah ini memang proses, hal yang challenging, hal yang sulit, tapi ujung-ujungnya tuh jadi cerita, jadi sebuah memori gitu kan. Artinya tetap melihat sesuatu itu dari kacamata yang lebih growth mindset atau positif lah gitu. Bukan cuma sekedar yang mau enak-enaknya aja. Tergiliran kayak suami gue nggak providing gitu, padahal cuma gara-gara dia baru di layoff aja di masa sekarang lagi pada tech winter gitu kan, it's not within our control gitu. Tapi yang paling penting adalah selama apa yang masih bisa kita kontrol itu masih bisa kita usahain, aku rasa itu yang lebih penting. Karena kalau misalnya di luar itu kan lebih nggak bisa kita kontrol kan gitu nggak? Kalau serunya itu. Iya, aku mau coba ngerelatin mungkin anak-anak yang lebih muda. Aku nggak tahu yang beda-beda 10 tahun, let's say umur 25, 27 sekarang gitu, waktu sekolah atau kuliahnya dia ikut gak sih acara-acara kampus yang kayak gini gitu. Atau dia pernah ikut touring atau traveling bareng teman-temannya. Malah yang memorable itu yang susah-susah. Bisa dibilang gitu. Waktu itu ketawa-ketawa gitu. Kita misalnya lagi dimarahin senior, dimarahin dosen apa segala macam. Itu yang jadi memori, seru, dan itu yang bikin bonding gitu. Bonding karena kesulitan, susah bareng itu lebih kuat, lebih solid gitu. Itu yang aku definisi seru maksud aku gitu. Oke. Jadi kalau tadi nge-wrap up yang pertama ciri-ciri bahwa lo bisa jadi, kalian berdua menjadi life partner each other. Life partner for each other atau enggak, yang pertama dari sisi visi, goalnya, tujuannya sama dulu apa enggak gitu ya. Kalau di traveling berarti tentuin dulu nih arahnya mau kemana, mau ke gunung apa ke pantai. Mungkin nggak harus spesifik namanya Bali, nggak harus spesifik pulau Hawaii gitu, negara Hawaii, tapi kayak ya udah mau kemana nih, mau ke gunung atau pantai dulu. Negara apa pulau? Negara bukan sih? Abaikan. Oke. Jadi kayak mau ke Bali apa mau ke Pulau Komodo apa gimana gitu-gitu, let's say ya. Kayak masih part of Amerika. Ya udahlah, udah. Okay. Nanti dipotong aja ya. Terus. Oke. Itu yang pertama. Jadi tentuin dulu tujuannya. Kalau emang belum tahu itu kita mau ke negara atau pulau mana, ya udah yang penting kita mau kemana dulu nih, landscape-nya dulu gitu. Mau ke pegunungan, apa pantai, apa kota, itu kan juga pilihan kan. Visinya. Terus kalau yang kedua itu adalah dari sisi prosesnya gitu kan, perjalanannya. Ibarat kata kita mau naik kendaraan apa, kita mau bawa baju apa aja, rutenya kemana, lewat laut, udara. Nah itu kalau di dalam relationship berarti apa aja tuh yang kita pertimbangkan selain tadi partinya ngejalanin yang gak enaknya tuh bisa bareng-bareng gitu kan. Itu ibarat kata adalah salah satu modalnya lah. Tapi kan tadi kan traveling kan banyak sekarang tuh. Kayak gini, kayak misalnya saat aku nikah sama kamu, kita bisa aja berdua jadi orang kantoran. Gitu kan. Let's say itu jadi pasti ada setiap pilihan yang kita pilih pasti ada plus minusnya doang. Plus minusnya mungkin jadi orang kantoran stabil. Sampai mungkin nggak memorable, membosankan. Let's say itu kayak naik pesawat. Cepat nyampenya aman misalnya kayak gitu ya. Tapi ya udah nggak ada cerita di kurang rich lah ceritanya. Tapi kita memilih naik apa? Naik camper van, gitu. Kita nikmatin prosesnya. Jadi metode untuk mencapai itu pun
mesti diobrolin. Jalurnya jalur kemana, jalurnya lewat mana, Pantura atau Pantai Selatan gitu kan, kalau mau dari Jakarta ke Bali let's say gitu. Dan maksudnya gini, itu butuh self awareness, which is itu part ketiga. Modal yang kita bawa masing-masing, iya kan? Iya. Sebelum kita berproses, kita harus punya modal dong. Iya, kita packing dulu, kita tahu kita punya apa aja. Oh, rupanya di lemari gue bajunya baju gunung semua. Tapi gue mau ke pantai, ya beli dulu baju pantai. Gak mungkin lo pakai baju gunung kalau lo nggak mau kepanasan gitu. Artinya kan tahu diri, tahu resource diri sendiri gitu. Gue punya duit berapa? Oh, duit gue banyak, ya udah naik jet pribadi. Oh, duit gue dikit, oh naik kereta, misalnya kayak gitu. Perlu self awareness di situ. Harus punya kesadaran diri. Kita lagi di posisi apa yang kita punya, apa yang kita mampukan. Jadi Ben, sebenarnya kalau kita mau tahu whether this person is the one for you or not, ya kita harus mulai dari self awareness dulu. Karena kita harus tahu yang kita mau, yang kita butuhin, bukan cuma yang kita mau enak-enaknya doang ya, tapi yang kita butuhin tuh orangnya gimana sih? Ini simpelnya ya. Gue kan gak suka disiplin ya. Tapi kamu kan adalah sense of disiplin aku gitu. Yang ibarat kata nih bisa bantuin lebih disiplin bangun pagi, lebih disiplin yoga, lebih disiplin makan. Karena kalau misalnya I'm just being me, ya udah hidup gue bebas aja gitu kan. Jadi sometimes kita juga harus tahu gitu kelebihan dan kekurangan diri kita apa yang bisa aku offer ke Yaser, apa yang aku butuhin dari Yaser gitu kan. Mungkin let's say I'm a loving person, gue orang full of emotions, gue bisa happy terus, gue bisa bikin Yaser happy, that's something that I can offer to you gitu kan. But also at the same time aku butuh sense of logic dan responsibility. Responsibility gitu kan. Kayak bagaimana untuk bertahan being confidence dengan diri sendiri gitu loh, usaha sendiri. It's something yang aku nggak pernah explore sebelumnya gitu kan. Jadi self awareness juga tahu gitu bahwa apa yang bisa aku offer dan apa yang aku butuhin dari kamu. Dan ketika misalnya apa yang aku offer dan aku butuhin, kamu juga nih sebaliknya gitu ya, kita sama-sama pas gitu. Nah itu tuh cocok tuh gitu. Dan pas nggak mungkin 100%. Kita harus ingetin lagi, pas itu nggak mungkin 100%. Nggak mungkin. Mau kita bilang kita magical pun dan cara pertemuannya kalau lu ngeklaim ini adalah pas 100%, artinya lu nggak punya room for grow. Lu stuck di situ aja. Contoh kalau kita, ya misalnya kita udah keenakan jadi karyawan gitu kan, udah gitu-gitu aja karyawan, gaji bulan apa segala macam. Udahlah begini aja, udah sampai tua kayak gitu. Ya itu pilihan sih gitu. Tapi kita selalu kalau udah nyampe di satu fase, di satu state gitu kan, oh udah sampai sini. Apalagi yang bisa kita improve ya, oh ke sini deh. Pas sudah kita arah ke sini, apalagi yang bisa diimprove, oh ke sini deh gitu. Jadi kayak luas gitu perkembangannya. Nggak cuma linear dan mentok gitu aja. Gitu. Jadi kita selalu mencari room space for growth gitu, buat kita berkembang gitu. Yang awalnya mungkin kelihatan gak sih ada pot gitu. Potnya segini gitu kan. Kita udah tinggi segini. Lo mau tetap segini doang atau lo mau lebih tinggi lagi, lebih berbuah, lebih jadi pohon besar, ya lo butuh pot yang lebih besar lagi, pot lebih besar lagi, pot lebih besar lagi. Itu ibarat kata kalau di karir kayak kalau kita ngikutin karir path orang lain, ya kita akan selalu selamanya mentok tuh gitu. Maksudnya akan ada titik mentok karena apa? Sampai di level tertentu mungkin udah diisi sama si orang itu. Jadi kita nggak bisa overcome itu lagi. Maka kita mungkin harus create our own path gitu kan. Berbeda lagi. Nah itulah si room for improvement-nya gitu. Bahwa kita bisa aja nih awalnya, let's say teman-teman ngikutin cerita kita gitu kan. Ngikutin tanda-tanda kita gitu. Kayak oke, ciri-ciri yang menurut kita oke buat kita jadi life partner. Tapi akan ada satu titik di mana mungkin saran kita nggak relevan lagi ke kalian gitu, dan kalian akhirnya harus memikirkan sendiri tuh gitu. Jalur gue tuh berarti jalur yang mana nih gitu kan. Nah itu adalah room for improvement yang tadi kamu contohin juga ya gitu. Jadi artinya anggaplah kalau misalnya jalan-jalan selalu
misalnya kita berdua nih selalu ada space untuk kayak nggak semuanya kita planning terus, tapi ada momen-momen ya udah terserah kita mau ngapain gitu. It's a space yang memang ya udah lihat aja gimana aja nanti gitu. Yang penting, misalnya dari 4 hari itinerary trip, 1 harinya leyeh-leyeh nggak jelas. 3 harinya memang kita tahu mau kesini, tapi 1 harinya kayak udah leyeh-leyeh. Kayak hari ini nih leyeh-leyeh nggak jelas gitu. Tapi dari situ kepikiran bikin podcast deh apa segala kan, jadi ada improvement di sana gitu. Karena kan tujuannya balik lagi kita kesini kan buat break kan gitu. Jadi artinya break not necessarily kita harus jalan-jalan terus, nggak harus dipaksain gitu kan. Kalau misalnya memang kita lagi butuhnya adalah untuk istirahat ya udah gitu. Nah ini juga salah satu proses kita saat traveling juga kan gitu. Tapi so let's say kalau di kita berdua nih dalam analogi traveling, kita cocok nggak sih satu sama lain menurut kamu? Sebenarnya dari segi lifestyle traveling awal-awal nggak cocok. Kamu turis, aku backpacker. Dan kenapa aku turis bukan karena aku nggak mau backpacking, tapi aku berangkat dari lingkungan yang memang semuanya turis. Ingat nggak aku pernah bilang sama kamu gini? Gue bosen kali pergi sama teman-teman gue yang kerjanya kalau ke Bali tuh cafe hopping doang gitu. Padahal gue tuh pengennya something different gitu, something new. Tapi nggak ada environment yang mendukung dan aku nggak berani juga sendirian. Aku pernah sendirian tapi gagal juga gitu kan. Nyasar lo ya waktu itu ya? Iya, nyasar tengah malam lagi di Bali kan kayak, wah gue udah berasa kayak diikutin layak apa gimana gitu. Jadi waktu itu di situ aku berpikiran kayak, oh ya this is the lifestyle that I know, traveling gitu. Tapi I know sebenarnya ada lagi yang lain, cuma gue nggak tahu rutenya kemana. Nah kamu punya style yang berbeda gitu. Tapi akhirnya pas aku ngelihat kamu kayak, aha gitu kan. Kita akhirnya bisa ngebalance gitu kan. Aku kayak, oke, aku maunya gini, kamu maunya gini. Terus ya udah kita coba adjust gitu kan. Iya, misalnya aku orang nature banget, dia orangnya kota banget. Ya udah dalam seminggu itinerary ada 3 hari kota, 3 hari nature, 1 hari istirahat, misalnya kayak gitu. Yes. Terus kayak misalnya kalau misalnya kayak gini nih, ini kan ini modern banget kan, minimalis kan gitu. Tapi kalau lihat ke sana itu tuh balkon nih, kita lihat kasih lihat dikit. Oh nanti deh ada footage. Ada footage. Di sebelah sini tuh pohon-pohon semua gitu. Nah kita cari tengah-tengah lah, tengah-tengah dari kota tapi masih tetap ada hijau-hijaunya gitu. Jadi that's indah gitu, beautiful. Maksudnya kayak kalau hidup cuman apa yang kita mau, bosen ujung-ujungnya. Tapi kalau misalnya ada dicampurin sama orang lain gitu, jadinya kan kayak unik, autentik gitu loh. Nggak ngerti. Ya misalnya aku traveling sendiri, aku bisa aja ke nature terus, ke alam terus gitu. Tapi pasti ujung-ujungnya kayak gue butuh yang lain nih gitu. Tapi semenjak sama kamu ada something new, lahirlah lifestyle baru atau lahirlah kayak sebuah itinerary baru gitu, bahwa oh iya bisa ya kayak gini nih modern tapi ada nature-nya juga gitu. Aku juga nggak pernah kepikiran kayak gitu. Aku taunya ya udah backpackeran, ngegembel deh gitu. Iya. Jadi kalau aku sama Yaser, kalau misalnya emang kita milih tempat nginep, dia bagian ngelihat outdoor-nya. Nih nature-nya dapat nggak nih? Aku biasanya bagian yang ngelihat indoor-nya, kayak nih furniture-nya, WC-nya, kasurnya. Aku ngelihat gitu. Kayak cahayanya. Iya. Sekitarnya banyak pohon apa enggak, jalur kadang-kadang lebih ekstrim juga jalur anginnya nih gimana nih gitu kan. Jendelanya gede apa enggak, cahaya kayak gitulah. Ya, jadi kayak dia bagian nature-nya, nah aku bagian kayak oke, space-nya gimana nih, ntar ini nggak enak nih, nggak bisa buat yoga nih gitu, atau kayak oh nih dapur gede banget kita nggak perlu gitu, tapi kayak oh tapi sofanya enak gitu kan kayaknya oke. Jadi ya udah itulah akhirnya ngebikin kita kayak nge-combine dapetin misalnya tempat kayak gini, dan jadinya mau hari ini kita istirahat leyeh-leyeh pun ya bisa tetap nyaman gitu kan, karena dan mengakomodir kebutuhan kita berdua. Iya, bukan cuma sekedar yang kayak di hotel tidur, abis itu bangun sarapan. Kita juga nggak nyari sarapan anyway gitu kan. Yang kita cari kan sebenarnya emang tempat buat restingnya. Jadi itu. Terus kalau dari sisi itinerary, misalnya kalau kita berdua kayak emang kita ke KL ini karena Yaser mau nonton konser Avatar Orkestra, bukan konser, orkestra Avatar. Orkestra, The Legend of Aang. The Legend of Aang. Ini childhood hero-nya Yaser soalnya, jadi perlu kita akomodir. Terus
Kamu karena mau nyobain Michelin Star street food. Oh I'm always food person. Tapi kalau bisa dipikir kayak kita mau kemana lagi ya? Kita di sini juga nggak ada tujuan lain ya. Ya gue makan di Kayaser juga karena ada sesuatu. Makanya kita masih ada waktu untuk leye-leye kayak gini, dan for us ya balik lagi karena it's a break. This is worth it gitu. Meskipun kita udah di Malaysia pun. Kayak kan ada orang berpikir udah keluar negeri ngapain cuma diem doang gitu kan. Ya kalau buat kita this is break gitu. Jadi ya udah aman gitu. Ya nggak usah mikirin apa kata orang lain. Terus sisanya ya udah kita misalnya mau apa, kayak aku kemarin kayak pengen duren gitu kan. Terus kayak ayo sayang kita makan duren. Terus udah ngelis makan makanan. Terus mau kemana lagi? Mau ke taman, mau kemana? Nggak ada yang interesting misalnya. Ya udah. Jadi akhirnya di situ kecocokannya ya, kompatibel karena kita mencoba menyatukan kayak si Yasser ke KL tuh mau ngapain, dia mau nonton Avatar Orchestra, aku mau makan-makan gitu kan. Tadinya Yasser sempat bilang kayak udah 2 hari pulang, terus aku bilang kayak mahal ya tiketnya ya untuk 2 hari doang ya gitu. Kayak kalau emang mau berangkat sekalian 4 hari deh gitu, biar kita experience gitu, nyobain pakai KRL lagi kan, kereta juga, naik Grab juga, jalan kaki juga gitu. Jadi kayak experiencing the whole town, it's much better gitu daripada cuma sekedar kayak cafe hopping doang gitu. That's for me. Jadi ya ajak calon misalnya jadi pacar atau belum jadi pacar masih gebetan, coba ajak traveling lah gitu. Itu tanggung jawab masing-masing kalian kayak gimana, maksudnya pilihan mau berdua mau rame-rame terserah deh gitu. Tapi intinya traveling bisa menjadi simbol exercise kecocokan dan bisa mengindikasikan kayak ini gue bisa apa enggak. Kadang-kadang gini, dibilang aku sama kamu cocok juga nggak cocok banget, tapi aku ngelihat di situ ada room for bonding gitu loh. Sekarang dari background lo anak polisi, gua anak nelayan, itu aja juga udah kayak timpang gimana ini nyatuinnya gitu. Tapi somehow kayak aku bisa ngelihat gitu, oh ini kita punya tujuan yang sama gitu. Checklistnya nggak usah ke checklist semua sih, apa yang kita omongin itu kayak kalau ke checklist semua terlalu ideal sih. Salah satu aja gitu. Start dari satu dulu. Iya, misalnya, tapi kan nanti kan growing lagi kan. Ya kita kayak gini juga setelah kita 3 tahun pacaran dan 3 tahun menikah ya kan, 6 tahun baru kita bisa ngerasa cocok kayak gini. Mungkin ada yang lebih dari kita dan tetap belum cocok, bisa jadi juga. Pertanyaannya diobrolin nggak kayak gini. Jadi ya diobrolin sih, balik lagi gitu. Kayak harus tahu visinya apa dan mau berprosesnya gimana, dan terakhir modal apa yang even dari kita masing-masing pun bisa beri satu sama lain gitu. I think itu sih. Iya. Semoga cukup menjelaskan ya. Banyak cara untuk menjelaskan gimana relationship works dan gimana kayak kita bisa enjoy sebuah proses berelasi. Tapi paling enak sih, paling gampang ya, cari yang sama-sama self-aware. Pasti. Cari yang sama-sama self-aware ya. Dulu self-aware. Iya, tapi jangan terlalu self-aware, mesti ada self-regulationnya juga. Yep. Dan kembangin lagi ke social awareness and relationship management. The whole emotional intelligence things. Pursue itu nanti secara nggak langsung lo akan menarik dan dipertemukan oleh orang-orang yang sefrekuensi. Sekarang kita pun gitu ya. Kita juga kalau ketemu di momen yang nggak tepat, sebelum atau sesudahnya, belum tentu bisa jadi kayak gini. Tapi karena kita waktu itu setengah mateng, udah di self-aware dan self-regulation, jadi akhirnya kita tinggal ngembangin bareng tuh social awareness sama kebalik sih, aku self-aware, kamu social aware, kamu start dari social aware tuh. Gue juga self-aware ya. Oh, self-aware, tapi ya kan gue menolak fine. Pasangan sebelum. Oh enggak, mungkin next podcast kita berantem live gimana, biar orang tahu gimana kita berantem yang bener. Mau nggak? Iya. Komen kalau kalian mau ngelihat kita berantem, gimana caranya ngecocokin cara berantem? Iya. Komen. Ya, kalau nggak di komen ya kita nggak mau berantem, demi kalian ngapain? Request dulu baru nanti kita ini ya. Oke lah, I think it's a wrap.
Semoga bisa menjelaskan ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, comment, and share ke teman kamu yang lainnya. Dukung podcast kita dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.